Hati-hati ya buat kamu yang sering ngebungkus. Yuk kita ngobrol soal STI atau STD, atau dalam bahasa Indonesianya itu penyakit menular seksual, tentang penyebaran penyakit kelamin. Secara psikologis, mungkin selingkuh atau berhubungan seks sama banyak pasangan merupakan pilihan masing-masing orang. Tapi penyebaran penyakit akibat perilaku seksual bisa jadi masalah publik dan kesehatan masyarakat yang banyak diatur melalui kebijakan pemerintah. Sebenarnya penyakit ini tuh bisa diminimalisir dengan banyak cara. Penyakit kelamin mungkin sejak zaman dulu sudah ada, tapi pertama kali diidentifikasi dalam sejarah kedokteran modern diketahui di Eropa. Gak jelas apakah dari Eropa menyebar ke seluruh dunia karena invasi dan pengembaraan utusan kerajaan untuk mengeksplorasi dunia ini, atau karena invasi itulah maka orang Eropa dari tempat lain membawa penyakit ini masuk ke Eropa. Kalau dalam buku Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond bilang bahwa salah satu yang mengakibatkan negara lain mudah ditaklukkan oleh Eropa itu adalah karena orang Eropa ngebawa penyakit ke negara lain yang mengakibatkan negara lain ketularan penyakit, terus jadi mudah untuk ditaklukkan. Salah satu penyakit yang dibawa itu adalah penyakit kelamin. Beda sama orang Eropa yang cenderung lebih kebal sama berbagai macam penyakit karena pengobatan dan perkembangan penyakit banyak yang ditemukan di negara itu. Orang-orang di negara jajahan masih belum tahu cara ngobatin dirinya, jadi mereka gampang jadi negara yang ditaklukkan. Proses penyebaran penyakit kelamin ini mirip sama pandemi, di mana penyakit bisa mudah tertular dari satu tempat ke tempat lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah bilang kalau solusi untuk ini namanya ABC Strategy, di mana A adalah abstinence atau nggak berhubungan seksual sama sekali, B itu be faithful, yaitu jangan ganti-ganti pasangan, dan C itu use condom. Pakai kondom untuk melindungi diri sendiri dan juga pasangan. Mungkin di Indonesia yang paling cocok untuk yang belum menikah itu strategi A ya. Semakin kita membatasi hubungan seks dengan banyak orang, maka penyebaran penyakit menular seksual akan semakin sulit. Di zaman globalisasi di mana jumlah orang yang kita temui dalam waktu sebulan, setahun hingga puluhan tahun bisa beragam dan banyak banget. Penanggulangan penyakit ini juga jadi lebih ketat. Globalisasi itu jadi ketakutan pertama bagi penyebaran virus. Kalau zaman dahulu mungkin kita cuma ketemu sama orang-orang itu aja ditambah dengan beberapa orang baru. Hal ini yang mengakibatkan penyakit kelamin dulu jarang ada dan terlokalisasi. Akibat perjalanan dan mudahnya kita mencapai banyak tempat di dunia ini sekarang, maka manusia bisa mudah berada di mana saja, begitu juga dengan penyakitnya. Apakah sebuah penyakit seperti penyakit kelamin bisa dihilangkan? Seharusnya bisa, selama perilaku seksual tidak dilakukan kepada banyak orang. Ada pertanyaan besar dari para ahli postmodern. Kalau zaman dahulu lebih buruk dari zaman sekarang, mengapa masalah penyakit itu lebih rumit di zaman modern? Dan bisa dibayangkan di zaman pasca tradisional, para penjajah banyak diuntungkan karena menaklukkan banyak negara jajahannya dengan penyakit. Dan salah satunya karena mereka membawa penyakit kelamin.